Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita tetap bisa bersyukur kalau hari ini kita diizinkan boleh bertemu, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi kita ada dalam ibadah online. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung belajar dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Disebutkan di sana Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, ini adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada Yosua, ya. Disampaikan kepada Yosua. Kita tahu bahwa Yosua pada waktu itu menggantikan kepemimpinan Musa. Dan kita lihat ini adalah tugas yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tugas yang besar, kalau saya lebih melihat tugas yang berat yang harus dijalani oleh Yosua di masa-masa yang sulit, ya. Tugas yang besar, tugas yang berat dalam situasi yang sulit, itu lebih tepat boleh saya katakan untuk apa yang dialami oleh Yosua pada waktu itu. Kenapa saudaraku yang terkasih Tuhan? Tugas yang berat yang dialami oleh, yang dijalani, yang diberikan oleh Allah kepada Yosua, ternyata dia terima itu dalam suasana atau dalam situasi yang sulit. Coba kalau kita melihat, ya, kepemimpinan. Kalau setelah kepemimpinan Musa, saudaraku yang terkasih Tuhan, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan pada waktu itu Musa harus memimpin bangsa Israel, tetapi Musa tidak diizinkan untuk masuk kepada tanah perjanjian, dan yang melanjutkan kepemimpinan pada waktu itu adalah Yosua. Kita melihat ketika pelimpahan tugas ini, yang saya perhatikan kesulitan apa, situasi yang sulit yang seperti apa yang dialami oleh Yosua. Yang pertama adalah tugas yang besar ini, ya, yang Allah berikan kepada kepada Yosua, yaitu ketika saat, kalau kita melihat pada waktu itu masa perkabungan, setelah bangsa Israel ditinggalkan oleh pemimpin besarnya setelah melakukan perjalanan yang jauh, dan pada waktu itu Musa dikatakan sebagai pemimpin yang menjadi panutan. Walaupun bangsa Israel waktu itu memang kalau kita lihat dia kadang-kadang tegar tengkuk, ngeyel dan sebagainya. Tetapi saudara, bagaimanapun juga Musa adalah pemimpin yang besar. Nah, ketika bangsa Israel ditinggalkan pemimpin yang besar itu, ditinggal mati, berarti masa perkabungan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, ya, dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, ayat itu sebagai ayat pendukung, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi perkabungan yang cukup lama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Waktu perkabungan sampai disebutkan 30 hari lamanya, 1 bulan, saudara. Orang Israel dalam perkabungan yang berat. Nah, saudara, pada masa perkabungan itu ternyata Yosua mendapatkan tugas yang besar dalam situasi yang sulit, tetapi dia mendapatkan tugas yang sangat berat itu dalam keadaan yang situasi yang tidak menyenangkan. Satu, Yosua mendapatkan tugas pada saat situasi kondisi psikologi umat Israel sedang dalam keadaan bersedih. Jadi saudara, ini situasi sulit pertama. Situasi atau kondisi sulit yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita lihat Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-14, pada waktu itu sedang musim panen dan sebagaimana biasanya air sungai Yordan meluap. Saudara,
kalau saudara perhatikan di ayat itu, di ayat yang kedua pasal 1 ya, disebutkan di sana, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saudara, oke, ketika saya berada di sana mungkin sungai Yordan itu kondisinya tidak begitu besar. Tetapi kalau kita melihat sejarah Alkitab ini dikatakan pada waktu itu sungai yang ada di Yordan itu adalah pada waktu itu kalau saudara perhatikan sedang meluap, saudara. Ya, kalau kita bisa bayangkan kondisi air yang meluap, saudara, itu kita bayangkan ketika kita nyebrang sungai yang sedang meluap. Tentunya ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, mau melangkah itu mestinya takut. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu Allah berfirman kepada Yosua, Yosua, hambaku Musa mati, sekarang seberangilah, seberangilah sungai Yordan. Pada waktu itu sungai Yordan dalam keadaan sedang meluap. Tugas yang besar yang diberikan kepada Yosua, tetapi dalam situasi yang sulit, masa perkabungan, situasi sungai Yordan yang kondisinya pada waktu itu sedang meluap. Ada tugas yang berat dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi saudara, kita melihat apa yang nanti akan dikerjakan oleh Yosua. Saudara, itu kesulitan yang kedua. Kesulitan yang ketiga, kalau kita melihat ya, kalau kita perhatikan di sana Bilangan ayat yang ke-13, ayat yang ke-28 ya. Saudara, tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat, kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Ya, saudaraku yang terkasih Tuhan, kalau di sana dikatakan di ayat yang Yosua pasal yang 1 ayat yang kedua disebutkan, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Negeri yang diberikan kepada mereka dari perjalanan Mesir sampai kepada di Kanaan. Saudara, di sana ada perjalanan yang harus dihadapi, perjalanan yang harus ditempuh. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika berada di sana, orangnya dikatakan orangnya raksasa. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disebutkan di sana orang raksasa, orang yang gede-gede. Jadi bodinya kalah, sangat luar biasa perbedaannya, saudara. Kalau kita melihat situasi ini, jelas Yosua diberikan tugas yang berat dalam situasi yang tidak enak, situasi yang sulit. Satu, masa perkabungan secara psikologis bangsa Israel sedang berkabung, sedang bersedih. Yang kedua, menyeberang sungai Yordan pada waktu itu dalam kondisi meluap. Yang ketiga, menghadapi orang-orang yang seperti itu, orang-orang raksasa. Itu jelas situasi yang tidak menyenangkan buat Yosua. Dan ada situasi yang, poin yang keempat, situasi yang tidak menyenangkan buat Yosua. Kalau kita melihat bagaimana latar belakang, background orang-orang Israel punya karakter itu seperti apa? Karakternya adalah orang-orang yang tegar, tengkuk, saudara. Orang-orang, kalau bahasa Indonesia itu, bahasa Jawanya itu dikatakan orang-orang yang keras kepala, orang sing ngeyel, saudaraku yang terkasih Tuhan. Suka protes, sulit untuk mempercayai Tuhan. Nah, kalau kita melihat Yosua pada waktu itu diminta untuk memimpin, diberikan tugas yang berat dalam situasi yang tidak nyaman. Satu, dalam masa perkabungan. Dua, menghadapi sungai Yordan, menyeberang, sungainya meluap. Yang ketiga, menghadapi musuh yang orang-orangnya raksasa. Tiga, mimpin orang-orang Israel yang pada waktu itu terkenal dengan keras kepala, disebutkan tegar tengkuk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yosua memiliki tugas yang besar, tugas yang berat dalam situasi yang tidak nyaman. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan situasi-situasi yang berat, ya, tugas yang berat, situasinya tidak menyenangkan. Tugasnya sudah besar dan situasinya tidak mendukung buat kita.
Tetapi saudara, saya melihat kepemimpinan Yosua sangat luar biasa. Dia menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang bisa mengantarkan bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia bisa memimpin bangsa Israel yang luar biasa tegar tengkuk itu menjadi orang-orang yang bisa diatur, ditata, dibagi setiap tanah-tanah perjanjian yang diberikan, dan itu ternyata dibagi di bawah kepemimpinan Yosua. Saudara, ketika kita melihat Yosua itu menjadi seorang pemimpin yang seperti itu, ya, kita bisa perhatikan Yosua bisa memimpin seperti itu. Ternyata apa, saudara? Kalau kita melihat, ya, disebutkan di sana Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 disebutkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Yosua di tengah-tengah tugas yang berat, di situasi yang tidak menyenangkan, di situasi yang sulit, dalam mendapatkan tugas dalam perkabungan, menyeberang sungai Yordan dalam situasi yang meluap, menghadapi musuh yang besar, dan juga memimpin bangsa yang tidak nyaman untuk dipimpin. Kesulitan-kesulitan terjadi, rentetan luar biasa. Tetapi Yosua menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Karena apa? Yosua mendapatkan perintah dan itu dilaksanakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua punya iman, percaya kepada Tuhan. Oke, berat buat saya, sulit situasinya, tetapi aku punya Allah yang mampu melakukan segala perkara. Allah yang menyertai, dan ini yang menjadikan Yosua tetap kuat dan teguh ketika menghadapi situasi apapun. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Satu yang saya pegang adalah Yosua memegang teguh firman Tuhan dan menangkap betul janji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu betul-betul ditangkap, dipercayai, dan dia mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan dia menjadi pemimpin yang berkemenangan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi perkara-perkara yang berat, dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi-situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti apapun, ingat, jangan takut, jangan lemah. Ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa? Karena kita meyakini ada penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Penyertaan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Yosua menjadi orang yang berkemenangan dengan awal kehidupan yang berat, tetapi menjadi orang yang berkemenangan, memimpin bangsa Israel yang luar biasa. Karena apa? Karena dia meyakini penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, yakini penyertaan Tuhan. Yakini penyertaan Tuhan, sehingga kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin ada tugas yang berat yang diizinkan Tuhan terjadi atas kita. Dan ketika kita terima, situasinya bukan situasi yang baik, situasi berkabung, situasi tantangan, situasi permasalahan, situasi musuh, situasi kesulitan, situasi yang tidak nyaman. Banyak situasi-situasi yang mendampingi di situ. Tetapi saudaraku yang terkasih Tuhan, ada power yang sangat luar biasa, spirit yang luar biasa, yaitu Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menyertai kita, yang akan senantiasa memberikan kita kemenangan. Untuk itu, sesulit apapun, mari kita hadapi bersama dengan penyertaan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan menyertai kita. Percayakan hidup dan serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kalau hari ini kami diizinkan untuk bersama-sama di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui keluarga kami masing-masing. Bapa, kami bersyukur Engkau menyertai kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap situasi yang ada pada kami. Tuhan berkati supaya kami tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan kami tetap teguh karena kami meyakini penyertaan Tuhan atas hidup kami.
Untuk itu Bapak, pada kesempatan ini kami serahkan supaya Tuhan sendiri yang terus campur tangan buat setiap masing-masing keluarga. Untuk itu penyertaan Kau nyatakan atas setiap kami. Hal yang besar yang kami hadapi, kan kami hadapi bersama dengan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kekuatan ilahi yang ada pada kami. Sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapak, kami akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini saatnya kami merindukan berkat yang dari Tuhan. Berkatilah setiap kami semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baiklah angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Pesan yang saya berikan, yang saya sampaikan hari ini adalah tetap jaga kesehatan, jaga diri, protokol kesehatan tetap digunakan di mana-mana, dan kiranya penyertaan Tuhan ada pada kita. Damai sejahtera Kristus menyertai hidup kita. Shalom.